Halo teman-teman, untuk menemani waktu bersantai warga Mayapada yang beriman, saya akan membawakan alur cerita film Boyka Undisputed. Sebelum masuk alur ceritanya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe-nya ya, karena subscribe sama sekali tidak dipungut biaya. Bagi Anda yang menyukai video ini, silakan like dan share ke penjuru alam semesta. Boyka Undisputed merupakan film yang dirilis pada 22 September 2016 dan disutradarai oleh Todor Chapkanov. Film ini dibintangi oleh Scott Adkins sebagai Yuri Boyka, Theodora Duhovnikova sebagai Alma, Martin Ford sebagai Kosmar, dan masih banyak lagi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan maksimum security prison alias penjara di Kornya Kolmi, Rusia. Seorang jagoan baru bertubuh besar pengganti Boyka dikawal oleh beberapa sipir untuk dibawa ke atas arena pertarungan. Dengan jagoan baru tersebut dapat dipastikan bahwa lawan-lawannya akan tumbang. Dan inilah Boyka Undisputed. Kisah akan berfokus pada petarung paling komplit, siapa lagi kalau bukan Yuri Boyka. Setelah kebebasannya atas bantuan bos mafia, ia masih menggeluti bidang pertarungan. Boyka kini tak lagi bertarung di penjara, tetapi bertarung secara resmi di atas ring, walaupun laga yang dilakoninya belum laga besar. Seusai pertarungan, Boyka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi gereja kecil yang pembangunannya sebagian besar dari hasil kerjanya sebagai petarung. Di situ sang pendeta mengatakan kepada Boyka bahwa apa yang ia berikan itu merupakan hal yang baik, namun cara ia mendapatkan sesuatu yang diberikan itu merupakan cara yang tidak baik. Walaupun Boyka menyebut itu sebagai seni ataupun olahraga, tetap saja yang namanya pertarungan akan saling menyakiti. Nasihat dari pendeta tersebut tak membuat Boyka berhenti dari pekerjaannya. Saat Boyka sedang latihan, ia didatangi oleh manajernya yang memberi kabar baik bahwa ada laga besar di Budapest, Eropa yang mungkin bisa menjadi batu loncatan bagi Boyka untuk masuk ke laga yang lebih besar. Akan tetapi untuk bisa masuk laga tersebut, Boyka harus menunjukkan kehebatannya di depan para promotor yang akan tiba malam ini. Pada saat-saat sebelum pertarungan, Boyka diberitahu oleh manajernya bahwa yang akan menjadi lawannya adalah petarung ganas yang dianggap terkuat. Boyka yang merasa dirinya lah petarung terkuat segera naik ke atas ring dan segera menghajar Victor. Victor merupakan sesama petarung Rusia yang kemampuannya terlihat masih di bawah Boyka. Karena sebelumnya Boyka sudah dipanas-panasi oleh manajernya, ia tanpa ragu menyerang Victor dengan jurus-jurus yang mematikan. Para penonton pun bersorak dan para promotor kagum kepada Boyka. Kemudian para promotor tersebut menginginkan Boyka berlaga di Budapest. Ketika Boyka hendak pulang, ia melihat betapa kasihannya lawan yang kalah harus dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah tak berdaya. Seketika ia teringat ucapan si pendeta. Selanjutnya, Boyka makin terkejut ketika ia mendengar kabar bahwa Victor meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka yang biasanya terengginas pun merasa tak enak hati. Bukannya fokus pada laga besar yang akan dilakoninya, Boyka malah mengunjungi istri Victor untuk minta maaf. Pada acara penghormatan terakhir Victor diperlihatkan Alma yang merupakan istri Victor. Di situ juga diperlihatkan si bos mafia yang menguasai kota itu. Ternyata mendiang Victor memiliki hutang banyak kepada si bos mafia itu karena terlalu sering pinjam dulu 100. Alma yang berprofesi sebagai guru pun tak mampu membayar semua hutang mendiang suaminya dan mengharuskan ia menerima tawaran dari si bos untuk bekerja di klub milik si bos.
Setelah perjalanan naik kereta, Boyka akhirnya sampai di kota tempat tinggal istri Victor. Tanpa membuang waktu, ia mengunjungi sekolah tempat Alma mengajar. Dan ketika itu Boyka menyaksikan secara langsung kemolekan dan keelokan tubuh Alma, istri mendiang Victor. Di sana ia melihat Alma sedang dikawal oleh beberapa orang pria menuju mobil untuk dibawa menuju klub si bos. Berkat informasi dari penjaga sekolah, Boyka segera menuju klub tempat Alma bekerja sekarang. Ia segera menemukan Alma yang menjadi seorang pelayan yang melayani para tetamu. Pada saat bersamaan ada pertandingan antara jagoannya si bos yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Igor. Renyah sekali. Ketika Boyka menemui Alma dan memintanya berbicara empat mata, si bos yang melihatnya dari layar monitor segera menyuruh anak buahnya untuk mengusir Boyka dari klub itu. Ketika mereka memaksa Boyka keluar dengan cara yang kurang sopan, Boyka yang terengginas pun langsung memberi anak buah si bos bogem setengah mateng. Menyaksikan anak buahnya bagai kerupuk renyah di tangan Boyka, si bos segera menemui Boyka. Si bos yang merasa Boyka bukan orang sembarangan akhirnya membiarkan Boyka pergi. Sampai di sini si bos masih belum tahu bahwa Boyka merupakan legenda tarung di Maximum Security Prison. Keesokan harinya, Boyka yang masih dibayang-bayangi rasa bersalah pun memutuskan untuk menemui Alma di sekolah. Di sana sudah ada centang suruhan si bos yang ditugaskan untuk mengawasi Alma, dan sempat melarang Boyka untuk masuk tanpa tahu bahwa Boyka adalah manusia beringas yang bisa menjatuhkannya dalam satu kali serang. Tanpa basa-basi, Boyka segera menemui Alma dan mengatakan bahwa ia adalah orang terakhir yang bertarung dengan Victor, mendiang suami Alma. Ia datang kemari untuk memberikan uang hasil kemenangannya yang barangkali bisa meringankan sedikit beban Alma. Namun sayangnya Alma yang masih sakit hati tampak belum bisa menerima permintaan maaf Boyka. Tapi untuk masalah uang tentu saja diterima dengan lapang dada. Beralih pada si bos yang sedang mengobrol dengan centengnya, ia merasa jika laga tarung di tempatnya lama-lama membosankan. Si bos membutuhkan petarung yang bisa memberikan keseruan layaknya turnamen of power yang bisa membuat para penonton memasang taruhan lebih. Nampaknya harapan si bos langsung terkabul seketika dengan kedatangan Boyka yang menawarkan dirinya sebagai petarung di sana. Boyka bersedia bertarung 3 kali pertandingan dengan syarat hutang Alma dianggap lunas oleh si bos dan tak ada ikatan apapun, apalagi ikatan cinta. Setelah keduanya sepakat, Boyka langsung menuju tempat latihan. Ajudan si bos bertanya alasan si bos menerima kesepakatan dengan Boyka. Akhirnya si bos yang kini sudah tahu siapa Boyka memberitahu ajudannya tentang Boyka. Si bos teramat yakin bahwa 3 kali pertarungan Yuri Boyka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Beralih pada Boyka, tiba-tiba ia didatangi oleh Alma dan bertanya, "Mengapa kamu bertarung untuk melunasi hutangku?" Boyka menjawab, "Ini bukan tentang hutangmu atau cari perhatian semata. Aku bertarung untuk diriku sendiri demi menebus dosa-dosaku yang tak terhingga. Jika dirimu keberatan, terserahlah. Yang jelas, niat baikku takkan sia-sia." Lalu Alma pergi meninggalkan Boyka. Boyka yang tak tahu lokasi bagus untuk latihan akhirnya mendatangi Boxing Club. Baru saja mau memukul samsak, datanglah petarung sekelas Kasseral yang petentang-petenteng. Dengan tendangan Erling Haaland, Boyka langsung membuat petarung itu tumbang. Singkat cerita, malam penantian telah tiba. Boyka bertarung melawan petarung yang dikenal tak punya rasa kasihan terhadap lawannya. Benar saja, Boyka yang sekarang bertarung dengan lebih hati-hati karena khawatir lawan akan mati. Boyka tidak mengeluarkan jurus pamungkasnya setelah lawan sudah terkapar. Boyka langsung meninggalkan lawannya dan ia diambilkan minum oleh Alma.
Alma yang terharu membolehkan Boyka esok hari ke sekolahnya dan menggunakan ruang latihan yang biasa dipakai oleh Victor. Ketika sedang latihan dan merasa haus, Boyka yang sedang mengambil minum malah melihat Alma duduk sendirian di ruang guru karena guru yang lain sudah pada pulang. Keadaan yang sepi membuat suasana terbangun indah. Akan tetapi Boyka bukanlah tipikal pria tak bermoral. Boyka merupakan seorang petarung beradab dan bermoral yang sangat menjunjung harga diri dan kehormatan. Kemudian sampailah pada malam pertarungan. Kali ini Boyka harus melawan dua petarung sekaligus. Boyka tidak bisa komplain karena sejak awal si bos sudah mengatakan bahwa ring ini adalah miliknya dan peraturan adalah peraturannya. Tanpa baca manga, Boyka langsung menghajar dua petarung itu dan membuat keduanya terkapar tak berdaya. Penonton bersorak gembira bagi yang menjagokan Boyka dan si bos mulai sadar bahwa Boyka teramat kuat. Lalu si bos memanggil wakil kepala Maximum Security Prison dan memberinya bergepok-gepok uang agar bisa mengeluarkan petarung mengerikan yang diperlihatkan di awal tadi untuk melawan Boyka. Selanjutnya diperlihatkan Boyka yang setelah pertarungan tadi ia langsung berlatih. Alma yang melihatnya merasa iba dan membuat obat oles untuk Boyka. Karena Boyka dirasa tidak bisa mengoleskan sendiri, maka Alma menawarkan diri untuk mengoleskannya. Lalu terciptalah suasana yang luar biasa. Ya, selanjutnya suasana seperti inilah yang diharapkan para penonton untuk berlanjut pada kegiatan pertanian. Akan tetapi sudah jelas Boyka yang beriman dan bertakwa pada Tuhannya memilih melakukannya sendiri dan meminta Alma pergi. Berbeda dengan Boyka, si bos adalah orang yang mudah mengumbar hawa nafsunya. Terbukti dengan ia mencoba mengendus Alma sebelum ia menyodorkan uangnya. Akan tetapi Alma yang punya harga diri segera berpaling dari si bos. Tibalah pada pertandingan terakhir Boyka. Kali ini ia akan melawan Igor yang merupakan jagoan si bos. Igor sangat bernafsu untuk mengalahkan Boyka, namun sayang kekuatannya tak sebesar nafsunya. Dalam kurun waktu yang kurang dari 1 menit, Boyka telah membuat Igor tumbang terkapar tak berdaya. Menyaksikan Boyka menang, Alma pun tersenyum. Ketika Boyka akan mengemasi barang-barangnya, si bos pun mendatanginya dan mengatakan bahwa Boyka masih harus bertanding lagi melawan jagoan aslinya. Jika Boyka menolak, maka kesepakatan sebelumnya dianggap batal. Tak ada pilihan lain, Boyka segera menghubungi manajernya untuk menyampaikan bahwa mungkin ia datang terlambat. Ketika pertandingan akan segera dimulai, muncullah lawan Boyka yang tak lain adalah petarung besar dari Maximum Security Prison. Ternyata dia adalah Cosmar. Stamina Boyka yang sudah terkuras pada pertarungan melawan Igor membuat Boyka kesulitan mengimbangi Cosmar. Terbukti hanya beberapa saat saja Boyka berhasil dijatuhkan oleh Cosmar. Ketika Boyka terjatuh, ia melihat ke arah Alma. Boyka menyadari jika ia menghentikan pertarungan atau menyerah, maka Alma akan menjadi budak si bos selamanya. Oleh sebab itu, Boyka pun bangkit. Boyka menggunakan jurus-jurus khusus yang pada akhirnya ia berhasil menumbangkan Cosmar dan membuatnya terkapar tak berdaya. Namun sayangnya masalah tak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba Alma dibawa paksa oleh si bos dan Boyka dipukuli oleh para centeng si bos. Boyka yang kini terkapar sembari menyaksikan Alma tak mendapatkan kebebasan, akhirnya bangkit dan menghajar para centang si bos dengan sangat buas. Tibalah saat yang mendebarkan ketika Boyka berhadapan dengan si bos. Si bos menodongkan senjata dan menyandra Alma. Akan tetapi Alma yang cerdik segera meniru jurus terakhir Son Goku, yaitu menggigit lawannya. Maka si bos menjadi lengah. Karena kelengahannya, si bos pun langsung diterjang oleh Boyka menggunakan terjangan Bouya Harumichi. Akhirnya Boyka berhasil membuat si bos pindah alam dan membebaskan Alma.
Kemudian datanglah para polisi yang membuat Boyka harus kembali di penjara dalam kurun waktu yang lama. 6 bulan kemudian, Alma mengunjungi Boyka di Maximum Security Prison sambil menunjukkan gambar dari murid-muridnya. Ya, nampaknya Boyka harus menerima suratan takdirnya, yakni menjadi petarung paling komplit dan legenda di Maximum Security Prison. Dan film pun selesai. Amanat dari film ini adalah sebagai seorang petarung, Boyka menunjukkan sikap ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu mengunjungi tempat ibadahnya dan menjadi penyumbang besar untuk pembangunan tempat ibadah itu. Boyka juga menunjukkan rasa patriotisme dan kepedulian sosial yang tinggi dengan rela berkorban dan peduli terhadap orang lain. Baiklah, demikian alur cerita film Boyka Undisputed tahun 2016. Terima kasih kepada Anda yang masih setia menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke penjuru alam semesta. Sampai jumpa pada alur cerita berikutnya.